Motif pembunuhan bos sembako di Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, terungkap. Korban bernama Alexlius Setiawan, 64, dibunuh karyawannya Andreas, 22, di dalam toko pada Jumat, 30 Mei 2025. Jasad korban ditemukan keluarga di dalam kamar mandi keesokan harinya pada Sabtu, 31 Mei 2025. Setelah dilakukan penyelidikan, Polda Metro Jaya menangkap tersangka di sebuah hotel di Tangerang Selatan pada Minggu, 1 Juni 2025. Kasubdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Safiardi Marasabesi, mengatakan tersangka membunuh bosnya sendiri karena permintaan kasbon ditolak. Andreas juga tersulut emosi mendengar perkataan korban yang menudingnya jarang masuk kerja. Keduanya sempat terlibat cekcok di dalam toko dan berakhir dengan pembunuhan. Pelaku ini sudah bekerja di toko korban mulai dari 2021, tapi keluar masuk, paparnya, Selasa, 3 Juni 2025, dikutip dari wartakotalive.com. Andreas kabur membawa uang toko sebesar 84 juta rupiah, 2 handphone, serta 1 sepeda motor. Tersangka hendak mengajak istri dan anaknya kabur ke Batam menggunakan uang hasil perampokan. Rencananya akan terbang ke Batam untuk menemui rekan dari istri pelaku sendiri, imbuhnya. Penangkapan dilakukan di hotel kawasan Serpong sebelum tersangka terbang ke Batam. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya Triputra, menyatakan istri tersangka tak mengetahui adanya pembunuhan. Tersangka hanya mengaku mendapat uang dari membobol toko. Jadi bukan merampok, tapi membobol toko. Tidak menyampaikan kepada keluarganya, telah membunuh korban, lanjutnya. Pembunuhan dilakukan Andreas menggunakan tangan kosong dan kardus air mineral. Akibat perbuatannya, Andreas dapat dijerat pasal 339 KUHP tentang pembunuhan, dan terancam hukuman penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kemudian pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Sebelumnya, juru parkir bernama Adrian, menerangkan korban memiliki 3 orang karyawan. Anak buahnya ada 3, laki 1 cowok 2. Yang laki 1 namanya Andri, 1 lagi namanya Maman, bebernya. Pada Jumat, 30 Mei 2025, malam, Adrian mengaku melihat Andreas keluar dari toko sendirian. Jam setengah 9 keluar, ditanya, mau kemana? Dia jawab, nganter barang ke Sigma, tuturnya. Menurut Adrian, Andreas merupakan orang terakhir yang keluar toko dan keesokan harinya bos sembako ditemukan tewas.